Sepertinya ada yang belum ya? Izin Pak, kalau dari jumlah memang masih ada sekitar 4 orang yang belum bergabung Pak. Namun Ya. memang tadi sudah ada laporan bahwasanya banyak yang sebagian besar banyak yang izin off cam karena ada kegiatan-kegiatan seperti itu Pak. Ya kalau off cam mestinya tetap tercatat hadir ya. Ini yang belum hadir ada informasinya kepada pengurus kelas. Baik Pak, ini sedang coba saya komunikasikan Pak. Oke, saya minta kesepakatan terlebih dahulu. Apakah kita langsung mulai saja sambil menunggu atau kita tunggu beberapa saat? Gimana Mas Yohanes Izin Pak, selaku sekretaris? kalau begitu lebih baik kita mulai saja Pak, nanti sambil coba saya pantau siapa yang belum join untuk saya minta untuk langsung join saja meskipun off cam. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Yohanes. Baik, kita mulai ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan ini, untuk kelancaran dan kebarokahan kegiatan yang kita laksanakan, satu hal yang baik, kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Mengawali kegiatan, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita rencanakan dan sudah saya sampaikan, baru saja saya sampaikan bahwa pada hari ini kita akan membahas atau hal yang akan dibicarakan pada hari ini adalah tentang Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jadi melalui penyampaian ini, ya, walaupun saya rasa teman-teman itu sudah membuka, sudah membaca undang-undang tersebut, namun tidaklah salah atau mungkin akan ada manfaat yang lain ketika kita coba buka bersama, kita lihat bersama terkait dengan hal-hal apa saja yang terkandung atau yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut. Jadi dapat dikatakan mungkin ini bisa saja dikatakan sebagai salah satu bentuk sosialisasi ya, terhadap undang-undang tersebut. Karena di dalam undang-undang tersebut mungkin ada muatan-muatan baru ya, hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Karena di sini pada dasarnya lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru ini dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan. Jadi salah bentuk penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu sekalian. Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jadi pada kesempatan ini saya hanya akan lebih banyak menyampaikan atau membacakan apa yang ada, hal-hal tertentu yang ada dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut. Nah, mungkin nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Dan perlu saya informasikan dari sekarang ya, di awal, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru ini, ya, ini seperti saya jelaskan di awal tadi akan berdampak ya, kepada hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pemasyarakatan.
Contohnya dalam hal-hal pemberian hak terhadap warga binaan, itu mungkin ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tersebut sangat memungkinkan diperlukan kebijakan yang baru. Nah, mungkin dalam hal inilah kita mencoba untuk mengetahui ya hal apa ya, hal baru apa yang sekiranya mungkin nanti terkait dengan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan atau tugas dan fungsi balai pemasyarakatan melalui undang-undang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini apa yang menjadi dasar ya, atau ketentuan lahirnya undang-undang pemasyarakatan ini? Ya, bahwa hal yang menjadi dasar ketentuan lahirnya undang-undang pemasyarakatan itu adalah bahwa hakikat perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang menjadi konsideran. Kemudian, dengan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, ternyata ada formulasi baru, ada pengertian baru, ada pemahaman baru tentang sistem pemasyarakatan tersebut. Nah, di sini reformulasi sistem pemasyarakatan tersebut dapat dilihat dari pengertian ataupun definisi pemasyarakatan. Disebutkan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini pada pasal 1, angka 1, di dalam undang-undang ini menyebutkan apa itu pemasyarakatan. Disebutkan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Itu yang disebut dengan atau itu yang didefinisikan sebagai pemasyarakatan. Dengan definisi tersebut, ini Undang-Undang Pemasyarakatan ini mempertegas ya, posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu dan mempertegas fungsi pemasyarakatan. Penegasannya ada di mana? Ya, di dalam pengertian tersebut, penegasannya, ya, fungsi pemasyarakatan itu dijelaskan, ya, fungsi pemasyarakataan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Perlakuannya perlakuan yang seperti apa? Nah, itu yang akan dijabarkan, dijelaskan dalam pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini. Kalau teman-teman perhatikan, ya, definisi pemasyarakatan yang tertuang atau yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Sekali lagi, ya, definisi tentang pemasyarakatan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini terdapat perbedaan yang mendasar dengan definisi yang tertuang di dalam undang-undang
yang lama. Ya. Jadi dalam undang-undang yang lama pun, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, itu menyebutkan pula tentang apa itu pemasyarakatan. Nah, di sini sama-sama menyebutkan definisi tentang pemasyarakatan, tetapi terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ya teman-teman semua masih ingat ya terkait dengan definisi pemasyarakatan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Itu saya minta mungkin ada di antara teman-teman semua ya yang dapat menjelaskan ataupun menyampaikan apa perbedaan mendasar pengertian pemasyarakatan yang tertuang di dalam undang-undang yang terbaru dengan apa yang tertuang di dalam undang-undang pemasyarakatan yang lama. Bisa ada yang masih ingat apa kira-kira perbedaan yang mendasar terkait dengan pemasyarakatan ini? Karena dari pengertian ini jelas nantinya akan berpengaruh terhadap isi ya atau terhadap batang tubuh pasal-pasal yang lainnya nanti. Jadi definisi ini akan sangat mempengaruhi apa isi dari undang-undang ini. Nah, sehingga sering saya sebutkan itu mungkin ada hal-hal yang baru yang tidak terdapat di undang-undang yang lama, terdapat di undang-undang yang baru. Sehingga ini dikatakan bahwa undang-undang yang baru ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang yang lama. Nah, sekarang kalau kita tinjau dari sisi pengertian atau definisi pemasyarakatan itu sendiri, ya, apa perbedaan yang mendasarnya dengan undang-undang yang lama, pengertian pemasyarakatan itu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih ingat ya tentang pengertian pemasyarakatan yang tertuang di undang-undang yang lama. Silakan siapa yang bisa membantu menjelaskan apa perbedaan mendasar. Oke, silakan. Silakan, Mas. Siapa? Ada? Oke, silakan, Mas. Mbaknya, silakan. Dari sekian peserta, saya rasa ada yang masih ingat ya tentang pengertian pemasyarakatan yang tertuang di undang-undang yang lama. Dan dengan mengetahui pengertian di undang-undang yang lama, itu akan terlihat apa perbedaan mendasar dengan pengertian yang tertuang dalam undang-undang yang baru ini. Oke, silahkan. Izin Pak. Oke, dengan siapa? Dengan Mas Yohanes, silakan ya, Mas Yohanes. Apa Mas Yohanes perbedaan kalau mendasarnya? baik Pak, terima kasih. Terkait dengan pemasyarakatan Pak, jika saya mengacu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terkait dengan definisi pemasyarakatan yang ada di pasal 1 Ketentuan Umum angka ke-1, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan pemasyarakatan yang definisi pemasyarakatan yang ada dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di sini adalah seperti yang terpapar di slide,
Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Kalau memang dilihat dari definisinya, undang-undang yang lama, dalam definisinya pemasyarakatan berfokus hanya warga binaan, Pak. Meskipun memang dalam pelaksanaannya kita sudah bergerak untuk melakukan perawatan terhadap tahanan maupun anak dalam proses di luar pidana, namun dalam pengertian yang definisi di dalam undang-undang yang baru ini lebih tegas seperti itu, Pak. Jadi di sini tidak hanya warga binaan, tetapi ada tahanan, anak, dan warga binaan. Apalagi kita tahu bahwasanya nanti rencana ke depan akan diterapkan juga secara tegas restoratif justice terhadap klien dewasa, Pak. Mungkin diberikan pidana yang alternatif. Baik, ya. Terima kasih, Mas Yohanes. Ya. Itu Mas Yohanes, objek dari pemasyarakatan ini, ya. Itu betul. Salah satunya itu tadi di undang-undang yang lama, walaupun tadi kata Mas kita sudah melakukan pelayanan terhadap tahanan. Tetapi ternyata di dalam definisinya itu tidak menyebutkan. Sementara ya, bahwa pemasyarakatan itu perlakuannya terhadap siapa? Ya terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sebenarnya ketika berbicara tentang warga binaan, jadi undang-undang yang lama, itu siapa sih yang disebut dengan warga binaan? Yang disebut dengan warga binaan adalah narapidana dan klien. Sementara tahanan itu bukan bagian dari warga binaan. Nah, di undang-undang yang baru, ini jelas disebutkan. Semakin tegas perlakuan itu terhadap tahanan, anak. Nah, anak di sini adalah tahanan anak. Tahanan anak. Karena di dalam undang-undang yang baru, warga binaan itu meliputi siapa saja itu yang di dalam undang-undang yang baru yang disebut dengan warga binaan. Izin Pak, hanya narapidana, warga binaan, dan anak. Ya. Yang disebut dengan warga binaan meliputi siapa saja, Mas Yohanes? Di undang-undang yang baru. Narapidana, anak binaan, dan klien, Pak. Nah, itu. Dulu kan nggak ada. Dulu ini yang warga binaan itu adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Nah, kalau begitu, kalau yang disebut dengan anak saja itu siapa? Adalah anak dengan status sebagai tahanan anak, ya, yang ditempatkan di LPS atau di lapas atau di rutan. Kenapa saya katakan di lapas atau di rutan juga karena memang pada kenyataannya ya, masih ada anak yang ditahan yang tempatnya jauh dari LPS atau rutan. Jadi disebutnya dengan anak saja. Ya. Ini dalam apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi perbedaan yang mendasar selain yang tadi, selain dengan penegasan itu, apalagi yang mendasar. Perbedaan yang mendasarnya adalah pengertian ataupun definisi pemasyarakatan di Undang-Undang 12 tahun 95, ada kata-kata bagian akhir, ya. Betul? Tadi ya, ada bagian akhir. Padahal selama ini, ya, sebelum lahirnya undang-undang ini, sebelum lahirnya undang-undang yang baru, sebenarnya realnya ada di akhir atau tidak? Oke, Mas Yohanes, saya tanya. Secara real, ya, sebelum lahirnya undang-undang yang baru,
Izin Posisi Pak, pemasyarakatan betulkah ada di bagian akhir? izin Pak, dalam penerapannya tidak Pak, karena kita kan terlibat juga dari sejak pra adjudikasi, adjudikasi bahkan pos adjudikasi, terutama terhadap anak sih Pak, khususnya yang Oke, sangat nah terlihat. itu ya, terutama untuk anak. Ya. Jadi sebetulnya definisi yang ada di undang-undang yang lama, ya, selaras nggak dengan kondisi real penanganan apa istilahnya perlakuan ataupun tugas yang dilakukan oleh pemasyarakatan. Sebetulnya kan menjadi tidak relevan ya, menjadi tidak sesuai karena disebutkan di bagian akhir padahal realnya kenyataannya bukan undang-undang yang lain khususnya undang-undang SPPA ya, keterlibatan pemasyarakatan ya sebagai subsistem. Nah, seharusnya berbicara sebagai subsistem. Subsistem pemasyarakatan ini tadi pada atau bergerak dimulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi. Nah, sebenarnya keterlibatan pemasyarakatan itu pun tidak berbicara keterlibatan pemasyarakatan dari awal, ini tidak hanya berbicara untuk anak saja, ya. Tidak hanya berbicara untuk anak saja, tetapi untuk kasus-kasus yang dewasa pun sama. Contoh, seseorang yang ya, ini dalam kasus dewasa ya, seseorang yang melakukan tindak pidana, kemudian dilakukan proses hukum, misalnya dilakukan penyidikan, kemudian dilakukan penahanan ya, oleh pihak penyidik atau penahanan oleh pihak penuntut umum atau penahanan pihak oleh hakim, pelaku tindak pidana ini ya, ditahan dan ditempatkan di rutan ya, atau di lapas dengan status tahanan. Ketika seseorang yang berada dalam status penahanan itu bagian akhir atau bukan? Bagian akhir dari proses pidana bukan? Ya. Tentunya itu bukan ya, bukan bagian akhir dari proses pidana kan, penahanan terhadap tersangka ini. Ternyata ya, ketika seseorang melakukan penahanan terhadap seseorang, pemasyarakatan sudah terlibat di dalamnya. Pemasyarakatan sudah memberikan satu perlakuan dalam proses pidana ini. Jadi bukan pada bagian akhir saja. Proses penahanan bukan bagian akhir dari proses pidana. Bahkan dapat dikatakan bahwa penahanan ini merupakan bagian awal. Pra adjudikasi di situ. Kemasyarakatan sudah terlibat. Bahkan pembimbing kemasyarakatan pun dalam proses penahanan terhadap seseorang ya, yang ditempatkan di rutan itu sudah terlibat. Jadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa pemasyarakatan ini bagian akhir, ya, bagian akhir dari proses pidana. Di mana keterlibatan seorang pembimbing kemasyarakatan, di mana keterlibatan pemasyarakatan terhadap tahanan ini. Kalau rutan sudah jelas dia yang melakukan pelayanan, yang memberikan pelayanan terhadap tahanan. Padahal tahanan ini bukan bagian akhir kan, tidak termasuk bagian akhir. Pelayanan tahanan ini adalah justru pra terkadang di dalam ini, ya, dalam penahanan adalah menentukan penelitian penelitian kemasyarakatan itu ya. Jadi saya lagi tidak tepat kalau dikatakan bahwa pemasyarakatan itu merupakan bagian akhir. Ya, coba silakan Mas Yohanes baca lagi tadi yang poin yang terkait dengan bagian akhir yang pengertian di Undang-Undang 1295. Coba bacakan sekali lagi, nanti pertegas pada kata-kata bagian akhir.
Baik, Ya. Pak, izin. Dalam pasal 1, angka 1, terkait dengan definisi pemasyarakatan, Pak, 11 tahun 19. Di sini pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan, warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. Kan bagian akhir gitu ya dalam tata peradilan pidana. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya, nah jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, melalui undang-undang pemasyarakatan yang baru ini ya ada reformulasi ya, pendefinisian kembali pemasyarakatan ya, itu menjadi lebih sempurna tentang apa itu pemasyarakatan. Jadi tidak lagi dikatakan sebagai bagian akhir, tapi dikatakan sebagai subsistem. Subsistem ini mempertegas posisinya adalah sama dengan posisi subsistem yang lainnya. Bahkan mungkin bisa dikatakan memiliki peranan yang lebih. Di mana peranan yang lebihnya? Mungkin kalau untuk penyidik, selesai dilakukan penyidikan, pelimpahan perkara, selesai urusannya dengan pihak penyidik. Tetapi dengan pemasyarakatan tidak. Selesai dilakukan penahanan, dilakukan diberikan pelayanan, ya, itu masih terus berlanjut, ya, terutama untuk saat ini untuk sistem peradilan pidana anak, pemasyarakatan masih terlibat lagi, khususnya Bapas. Ya, seperti itu. Oke, jadi itulah perbedaan mendasar ya terkait dengan pengertian pemasyarakatan yang ada di dalam undang-undang pemasyarakatan yang baru. Ya. Oke. Selanjutnya di dalam undang-undang pemasyarakatan yang baru ini pun ya terkait dengan apa itu yang disebut dengan sistem pemasyarakatan, itu dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Apa yang disebut dengan arah? Jadi di sini ada arah yang dituju dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan adalah pulihnya hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Dan apa yang menjadi batasnya? Yang menjadi batas dalam sistem pemasyarakatan adalah batas dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah aturan hukum yang bersumber dari Pancasila. Kemudian metodenya adalah metode dalam mencapai arah yang dituju tersebut diartikan sebagai cara yang teratur dalam mencapai tujuan. Misalnya sampai kepada arah, batas, dan metode ini tentunya akan ada regulasi-regulasi, ya, ketentuan-ketentuan lainnya untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian muatan baru dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, ini ada penegasan bahwa muatan-muatan baru ini sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya. Ya. Pertama adalah terkait dengan penguatan posisi pemasyarakatan. Penguatan posisi pemasyarakatan yang dulu itu di undang-undang yang lama, ya, di undang-undang yang lama itu dikatakan sebagai bagian akhir, sekarang tidak lagi. Ini penguatan posisi pemasyarakatan. Dan yang kedua, perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Kemudian yang ketiga, pembaharuan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan,
gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kemudian kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas. Kemudian yang nomor 4, bahwa penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan, anak, dan warga binaan. Jadi di dalam undang-undang yang baru ini jelas disebutkan tentang hak dan kewajiban tentang tahanan, anak, dan warga binaan. Kemudian juga pengaturan fungsi pemasyarakatan yang mencakup tentang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Dan di dalam undang-undang yang baru ini sudah secara tegas disebutkan apa saja fungsi pemasyarakatan itu. Di sini disebutkan fungsinya ada pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Dan yang keenam, adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Dan ketujuh, pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan. 8, pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku petugas pemasyarakatan, serta jaminan pelindungan hak petugas pemasyarakatan untuk mendapatkan pelindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 9, pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana prasarana dalam penyelenggaraan sistem PAS. Dan yang ke-10, pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan. Yang ke-11, pengaturan mengenai kerjasama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini terdiri dari beberapa bab, ya. Jadi isinya itu ada 11 bab yang diuraikan di dalam 99 pasal. Dari bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang hak dan kewajiban tahanan dan warga binaan, kemudian yang ketiga penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, bab 4 intelijen pemasyarakatan, yang bab 5 sistem teknologi informasi pemasyarakatan, bab 6 sarana dan prasarana, bab 7 tentang petugas pemasyarakatan, 8 pengawasan, bab 9 kerjasama dan peran masyarakat, bab 10 ketentuan peralihan, bab 11 ketentuan penutup. Itulah bab-bab yang terdapat di dalam undang-undang pemasyarakatan yang terbaru. Kemudian ini pasal 2-nya tentang tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Ini disesuaikan dengan tujuan pemidanaan di dalam RUU KUHP. Yang pertama, tujuan sistem pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum dan bertanggung jawab serta dapat aktif dalam pembangunan. Kemudian tujuan yang kedua adalah jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Tujuan ketiga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Itulah tujuan penyelenggaraan pemasyarakatan. Nah, ini ada 8 asas ya, dalam sistem pemasyarakatan, itu pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kemudian kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan 8 asas profesionalitas. Ini fungsi pokoknya ada 6, tadi sudah berulang kali disampaikan. Fungsi pelayanan,
pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Ini masing-masing fungsi ini diatur di dalam pasal-pasal tertentu ya. Seperti pelayanan diatur dari pasal 19 sampai 34, pembinaan diatur pasal 35 sampai 54, pasal-pasal tentang pembimbingan kemasyarakatan diatur dari pasal 55 sampai 59, kemudian fungsi perawatan diatur dalam pasal 60 sampai 63, fungsi pengamanan diatur dalam pasal 64 sampai 72, fungsi pengamatan diatur dalam pasal 73 sampai pasal 80. Ini. Fungsi penunjangnya apa saja, yaitu intelijen, sistem teknologi informasi, sarpras, tugas, pemasyarakatan, pengawasan, dan kerjasama. Tadi fungsi yang tadi fungsi pokok, nah ini fungsi penunjangnya. Fungsi pemasyarakatan di bidang pembinaan. Fungsi pemasyarakatan di bidang pembinaan ini ada hak dan kewajiban. Pertama, bicara tentang hak, ini ada hak-hak dasar dan ada hak-hak bersyarat. Hak-hak dasar itu contohnya apa? Mungkin ada yang tahu apa hak-hak dasar dalam sistem pembinaan ini, dalam bidang pembinaan. Ini nggak perlu syarat, ya. Hak dasar itu tidak memerlukan syarat, ya harus terpenuhi. Seperti misalnya kebutuhan makannya, minumnya, ya, sandang pangan, ya itu harus dipenuhi. Sementara ada hak bersyarat. Nah, terkait dengan hak bersyarat ini nantinya akan bersentuhan langsung, ya, akan terkait dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu sekalian nantinya. Nah, ini hak tahanan anak, narapidana, dan anak binaan. Ini hak tahanan anak, tidak bisa bacakan, nanti Bapak dan Ibu bisa buka ya di dalam undang-undang pemasyarakatannya. Yang jelas ini secara garis besar yang diatur di dalam undang-undang pemasyarakatan itu hak tahanan, hak anak, hak narapidana, dan anak binaan. Nah, ini kemudian kewajiban tahanan itu apa saja, ya. Dan ada kewajiban anak dan anak binaan. Di sini ada dikatakan kewajiban anak dan anak binaan. Sekali lagi saya jelaskan bahwa yang disebut dengan anak ini adalah anak yang ditahan, masih dalam proses hukum, masih belum proses pengadilan. Nah, kalau anak binaan ini adalah anak yang sudah diputus oleh pengadilan dan ditempatkan di LPKA, ya, untuk menjalani pembinaan yang lamanya sesuai dengan yang dijatuhkan oleh pihak pengadilan. Ini kewajiban anak dan anak binaan. Saya percepat, ya. Kemudian kewajiban narapidana. Ini kewajibannya. Nah, ini terkait dengan kewajiban narapidana ini ada catatan khusus untuk anak. Untuk anak tidak wajib kerja. Sementara kenapa ada catatan untuk anak tidak wajib kerja? Karena untuk kewajiban narapidana ini ada, ya, wajib bekerja. Kemudian catatan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban diatur dengan peraturan pemerintah. Ini yang sedang disusun. Dan ini hak bersyarat narapidana. Hak bersyarat narapidana ini meliputi, ya, pertama, narapidana dan anak binaan tanpa terkecuali berhak satu, ya, mendapatkan remisi. Remisi ini kalau untuk anak disebutnya pengurangan masa pidana bagi anak binaan. Karena di dalam undang-undang pemasyarakatan untuk anak dan dewasa ini beda istilahnya untuk pengurangan masa pidana itu.
untuk dewasa disebut remisi, sementara pada bagian anak disebutnya pengurangan masa pidana. Padahal pada hakikatnya itu juga, ya, pengurangan masa pidana. Dan hak asimilasi, hak cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, dan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang hak-hak ini, ya, hak-hak bersyarat yang saya sebutkan tadi, ini yang nanti akan ada kaitannya dengan tugas Bapak dan Ibu sebagai pembimbing kemasyarakatan. Ya. Dan hak bersyarat ini tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup dan terpidana mati. Kemudian persyaratan untuk mendapatkan hak bersyarat harus sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Ini dijelaskan bahwa hak-hak bersyarat tersebut dapat diberikan ketika narapidana anak binaan atau anak binaan ini pertama berkelakuan baik, kemudian yang kedua aktif mengikuti program pembinaan, dan yang ketiga adalah telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Ketiga persyaratan ini harus berlaku secara kumulatif, ya. Artinya semuanya harus terpenuhi. Ya. Satu hal tidak terpenuhi, maka haknya tidak dapat diberikan. Nah, berkelakuan baik apa indikatornya? Ya kan? Berkelakuan baik itu buktikan dengan register F. Ya. Kemudian aktif mengikuti program pembinaan, itu dilakukan penilaian melalui instrumen SPPN oleh wali pemasyarakatan. Kemudian yang ketiga menunjukkan penurunan risiko. Nah, dengan cara apa? Ya, atau apa indikator dari terjadinya penurunan risiko tersebut? Ini indikatornya melalui satu penilaian. Penilaian dengan menggunakan apa? Menggunakan instrumen asesmen ISPN. Ya. Itu yang digunakan, ya, instrumen yang digunakan untuk mengukur penurunan risiko tersebut. Ini menjadi sangat penting sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar warga binaan itu memperoleh hak bersyaratnya. Dan hak dan kewajiban klien. Di sini ada hak dan kewajiban klien, ada hak klien, ada kewajiban klien. Nah, kemudian diatur pula di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini terkait dengan penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak. Berikutnya diatur pula tentang penyelenggaraan pembinaan narapidana. Meliputi penerimaan, penempatan, pelaksanaan pembinaan, pengeluaran narapidana, dan pembebasan narapidana. Ini hal-hal yang diatur dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana. Kemudian juga diatur tentang bagaimana terkait dengan pemindahan narapidana. Nah, pemindahan narapidana bisa dilakukan terkait dengan alasan keamanan, pembinaan, dan atau keperluan proses peradilan. Nah, jenis-jenis pembinaan ada pembinaan kepribadian, ada pembinaan kemandirian. Nah, di dalam undang-undang ini pun diatur terkait dengan pemindahan narapidana ke negara lain. Dan penyelenggaraan pembinaan anak binaan. Ini khusus untuk anak di LPKA. Oke. Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak binaan itu relatif sama ya dengan pembinaan terhadap narapidana.
dimulai dari penerimaan anak binaan, penempatan anak binaan, pelaksanaan pembinaan, pengeluaran anak binaan, dan pembebasan anak binaan. Nah, di dalam undang-undang ini diatur secara khusus tentang pelayanan tahanan dan pembinaan napi risiko tinggi. Untuk tahanan dan narapidana risiko tinggi, ya, disebutkan atau diatur tentang pelayanan atau pembinaan khusus berdasarkan hasil litmas. Kemudian hasil litmas disusun berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan pada Bapas atau instansi terkait. Kemudian bentuk pelayanan atau pembinaannya berupa penempatan dalam tempat tertentu dan pemberian program pelayanan atau pembinaan berkoordinasi dengan instansi terkait. Kemudian untuk risiko tinggi ini terkait dengan apa saja yang dilihat ataupun yang menjadi ukurannya apa saja terkait dengan risiko tinggi ini. Ya, ini meliputi bagaimana risiko untuk melarikan diri, kemudian risiko terkait dengan bahaya terhadap orang lain, dan yang ketiga memerlukan upaya pengendalian khusus, dan yang keempat adalah melakukan intimidasi atau mempengaruhi atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Jadi 4 hal itu yang dilihat terkait dengan risiko tinggi ini. Nah, ini terkait langsung dengan tugas Bapak dan Ibu ya, dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan. Pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien diselenggarakan oleh Bapas. Ini amanat yang disampaikan dalam undang-undang. Ya. Kemudian penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan itu meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Apa itu pendampingan? Itu pemenuhan kebutuhan dan pelindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pasca adjudikasi ya, dan bimbingan lanjutan. Dan pembimbingan memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian, dan program yang telah ditetapkan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, ya, antara penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan dengan penyelenggaraan pelayanan, kemudian penyelenggaraan pembinaan, baik terhadap narapidana atau anak binaan, ini ada keterkaitannya. Terutama ketika nanti berbicara tentang pemberian hak bersyarat. Ini penyelenggaraan perawatan yang diatur secara khusus ya di dalam undang-undang ini. Penyelenggaraan meliputi rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian kelompok penyelenggaraan perawatan terhadap kelompok berkebutuhan khusus. Siapa saja yang termasuk dalam kelompok berkebutuhan khusus itu, yaitu anak, ya, anak binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia. Ya. Ketentuan lain dalam penyelenggaraan perawatan. Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan dalam rutan atau lapas, atau yang lahir di lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan usia 3 tahun. Dan ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut. Dan apabila anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas. Kemudian yang keempat, anak dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi. Ini terkait dengan penyelenggaraan perawatan. Ini penyelenggaraan pengamanan. Ini diatur
dengan pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Kemudian pelaksanaan pencegahan petugas pemasyarakatan berwenang melakukan apa saja, melakukan pemeriksaan, pengawasan, komunikasi, dan tindakan pencegahan lainnya. Kemudian pelaksanaan penindakan, petugas pemasyarakatan berwenang untuk mengamankan barang terlarang, menggunakan kekuatan, menjatuhkan sanksi, dan menjatuhkan tindakan pembatasan. Penjatuhan sanksi bagi tahanan dan narapidana, pertama penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari dan atau penundaan pembatasan hak kunjungan dan hak bersyarat. Dilakukan di LPS atau LPKA. Ini isinya hampir sama ya dengan penyelenggaraan pengamanan tadi. Di sini diatur tentang penyelenggaraan pengamatannya apa saja meliputinya, ya, kemudian juga pelaksanaan pencegahan seperti apa, ini sudah diatur. Ini relatif sama dengan apa yang diatur di dalam penyelenggaraan pengamanan tadi. Ini fungsi intelijen sebagai fungsi penunjang, bukan fungsi pokok. Pada dasarnya fungsi ini juga sangat berpengaruh ya, terhadap penyelenggaraan pembinaan di dalam lapas. Nah, ini teknologi informasi. Apa saja yang diatur di sini? Pertama, pengaturan mengenai kelembagaannya, proses bisnisnya, sumber daya manusia yang dibutuhkan, data, layanan dan aplikasi, infrastruktur, keamanan, audit teknologi informasi, dan pusat data. Ini Sarpras juga diatur di dalam undang-undang ini. Apa saja yang dibutuhkan Sarpras ini, multi Sarpras untuk pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamanan. Kemudian Sarpras terkait dengan bangunan dan pendidikan. Ini kemudian diatur juga tentang petugas pemasyarakatan. Apa itu petugas pemasyarakatan? Definisikan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan. Kemudian pengangkatan petugas PAS harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam penerimaan ASN. Kemudian petugas PAS wajib menghormati hak asasi tahanan, anak, dan warga binaan. Jadi dalam hal ini terkait dengan perilaku ya, apa yang menjadi pedoman ya, para petugas pemasyarakatan di dalam memberikan perlakuan terhadap tahanan, anak, maupun warga binaan. Nah, ini tentang masih petugas PAS. Ya. Ini bicara tentang hak petugas PAS, itu hak untuk mendapatkan bantuan dalam bantuan hukum, yang diberikan perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman. Ya. Perlindungan tersebut juga diberikan kepada keluarga petugas PAS dalam hal terdapat ancaman, dan kemudian bantuan hukum dan perlindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ini pengawasan, ini ada fungsi pemasyarakatan, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Kemudian juga di dalam undang-undang ini sudah diatur secara jelas tentang bagaimana fungsi pemasyarakatan ini dapat dilaksanakan juga bekerjasama atas kerjasama dan peran serta masyarakat. Ini pasal tambahan, ini ketentuan peralihan, ada di pasal 94 dan 95. Ya. Kemudian ini pasal penutup ya, ketentuan penutup, ada 4 pasal, pasal 99 sampai dengan 99.
Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2002. Ya. Nah, selanjutnya, ya, setelah ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini juga akan berdampak, ya, pastinya akan berdampak terhadap perlakuan terhadap narapidana maupun anak binaan. Khususnya terkait dengan perlakuan dalam hal pemberian hak bersyarat. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan ini, ya, maka terkait dengan pemberian hak bersyarat, ya, setelah dikeluarkan kebijakan, ya, melalui Juklak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Yang ini, Juklak ini akan ada kaitannya nanti dengan pembimbing kemasyarakatan. Karena pemberian hak bersyarat ini dipastikan, ya, akan melibatkan pembimbing kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu sangat layak para pembimbing kemasyarakatan ini mengetahui tentang Juklak tersebut. Karena nantinya mungkin ini akan berpengaruh terhadap bagaimana Bapak dan Ibu memberikan rekomendasi terhadap pemberian hak ini. Nah, ini ada petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak bersyarat terhadap narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Nomornya adalah nomor PAS garis datar 20.OT.02.02 tahun 2022. Isi dari Juklak ini adalah pendahuluan. Pertama pendahuluan, ya. Ini tidak perlu saya bacakan, nanti kita biar cepat sampai kepada secara teknis seperti apa petunjuknya itu, ya, petunjuk pelaksanaannya. Nah, ini maksud dan tujuannya memberikan pedoman pada masa peralihan. Jadi ini memang diberlakukan pada masa peralihan ini. Ya. Kenapa dikatakan masa peralihan? Karena memang banyak hal-hal atau pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut belum ada aturan pelaksanaannya. Yang kedua, tujuannya terpenuhinya hak bersyarat bagi narapidana sesuai dengan pasal 10. Nah, jadi pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 itu terkait dengan hak bersyarat. Apa saja tadi sudah disebutkan bahwa hak bersyarat itu meliputi remisi, ya, asimilasi, CMK, CB, CMB, ya, dan PB. Nah, itu sudah diatur. Ini ada di pasal 10. Nah, ini Pak Romawi tentang pengertian, ini sudah dikutip dari Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut. Ya. Nah, sekarang langsung ke pelaksanaan pemenuhan hak bersyarat. Pertama disebutkan nomor 1, ya, hak bersyarat itu apa saja? Yaitu remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Nah, poin 2 di dalam Juklak ini disebutkan hak bersyarat pada angka 1 tanpa terkecuali diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu. Kemudian ketentuan tanpa terkecuali adalah berlaku sama bagi narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian yang keempat, ketentuan syarat tertentu sebagai yang dimaksud angka 2 terdiri dari, ini dikutip juga dari Undang-Undang Pemasyarakatan, apa saja ketentuan atau syarat tertentu tersebut. Pertama, berkelakuan baik. Nah, berkelakuan baik itu
nanti terkait dengan apakah tercatat di register F atau tidak, dan aktif mengikuti program. Nah, aktif mengikuti program ini ya, dibuktikan dengan penilaian yang dilakukan melalui instrumen SPPN, ya, sistem penilaian perilaku narapidana yang dilakukan oleh wali kemasyarakatan. Dan yang ketiga adalah telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Nah, ini yang seringkali menjadi sampai dengan saat ini, ya karena ini masih dalam masa peralihan, masih ada perbedaan apa yang dapat mengukur terjadinya yang menunjukkan terjadinya penurunan tingkat risiko, instrumen apa yang dipergunakan. Untuk sementara ini ya, instrumen yang dipergunakan adalah instrumen assessment atau instrumen ISPN. Ya. Ini kebijakan sementara. Ya. Mungkin ke depan ya, setelah ini diberlakukan ada suatu evaluasi ya, dan adanya upaya-upaya untuk lebih membuat satu instrumen yang lebih relevan, mungkin saja kebijakannya berubah. Tapi untuk sementara ini, ya, instrumen yang dipergunakan adalah ISPN. Nah, penggunaan instrumen ISPN ini ya, untuk lebih cepat pengerjaannya untuk saat ini sudah mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya, sudah dilakukan semacam apa ya, bimbingan teknis ataupun pembekalan kepada para petugas lapas atau rutan untuk dapat melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen ISPN ini. Ya, karena instrumen ISPN ini ya ataupun indikator penurunan tingkat risiko ini untuk saat ini sangat mendesak diperlukan. Ya, tidak lama lagi ya akan ada remisi hari Natal. Maka untuk mempercepat ya, proses penilaian adanya penurunan risiko ini, maka para petugas lapas dan rutan dilatih ataupun dilakukan pembekalan untuk bisa menggunakan instrumen ini. Dan tentunya nantinya ini akan bersinergi dengan pembimbing kemasyarakatan. Ketika para petugas lapas dan rutan ini telah mampu melakukan penilaian, telah mampu menggunakan instrumen ini, maka melalui sinergi ya, hasil asesmen yang dibuat oleh para petugas lapas atau rutan ini menjadi bagian dari data yang akan dibutuhkan sebagai kelengkapan data dalam Litmas nantinya. Kemudian yang kelima, pemberian hak sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan terpidana mati. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pemberian hak itu? Pertama dalam pemberian remisi. Nah, ini pemberian remisi dilaksanakan sesuai pasal 10 ya. Kemudian syarat tertentu mendapatkan remisi diberikan sesuai pasal 5 Permenkumham nomor 3 tahun 2018. Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian remisi bagi narapidana diatur sesuai pasal 7 Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Kemudian syarat telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Ini sesuai pasal 10 ayat 2 huruf C ya. Dibuktikan dengan hasil asesmen. Nah, dibuktikan dengan hasil asesmen ini sekali lagi ya, ini ada kaitannya nanti dengan hasil penilaian melalui ISPN. Dibuktikan dengan hasil asesmennya apa yang digunakan adalah instrumen ISPN, ya. Instrumen screening penempatan narapidana.
Kemudian bagi narapidana tindak pidana terorisme WNI tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara asing tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme sesuai pasal 8 Permen Kumham 7 2022. Dan bagi napi tindak pidana terorisme selain dilengkapi dokumen ya sesuai pasal 7 Permen Kumham juga harus dilengkapi surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi. 8. Bagi napi tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan atau uang pengganti karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Juklak ini dapat mempengaruhi nantinya atau bisa menjadi pertimbangan pembimbing kemasyarakatan di dalam memberikan rekomendasi. Kemudian pemberian remisi kemanusiaan dan seterusnya. Ya. Kemudian bagi narapidana yang telah memenuhi syarat sebelum digunakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan belum diusulkan diberikan remisi 1 periode yang terlewat berupa remisi umum dan atau remisi khusus sebesar remisi tahun pertama. Kemudian 11 bagi napi yang telah memenuhi syarat setelah digunakannya undang-undang ini diberikan remisi mulai remisi umum tahun 2022 sebesar remisi tahun pertama. Kemudian tata cara dan pelaksanaan remisi dilaksanakan sesuai Permen Kumham nomor 3 tahun 2022. Terakhir dengan Permen Kumham 7 2022. Nah, kemudian ini pemberian asimilasi ya. Juga sama, intinya bahwa ini yang seringkali menjadi pertanyaan ya untuk saat ini, terutama nanti pembimbing kemasyarakatan pada saat melaksanakan Bitmas untuk kemudian hak bersyarat ini apakah itu hak asimilasi, PB, CB, ya, ataupun CMB, ya, terutama untuk PB dan asimilasi. Bagaimana dengan tindakan pidana yang selama ini selalu dikaitkan dengan PP 99, ya, apakah itu masih diberlakukan? Ya. Dengan adanya Juklak ini, semua narapidana diperlakukan sama, ya. Artinya PP 99 itu tidak diterapkan kembali atau tidak diberlakukan. Ini mempertegas ya. Jadi Juklak ini mempertegas hal tersebut. Ya. Juklak ini mempertegas hal tersebut. Ya. Ini contohnya, misalnya nih. Misalnya nomor 6, ketentuan pemberian asimilasi bagi napi berdasarkan pasal 45 ayat 1 Permen Kumham 75 tidak berlaku karena bertentangan dengan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang 22 tahun 2002. Maka pemberian asimilasi dilaksanakan berdasarkan pasal 44. Ini pemberian yang ketujuh, pemberian asimilasi dimaksud pada pasal 66 ayat 1 Permen Kumham 7 tahun 2022 bagi narapidana tindak pidana tertentu tidak berlaku karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang 22 tahun 2022. Maka asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial dapat dilaksanakan untuk seluruh narapidana. Dan tata cara dan pelaksanaan asimilasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permen Kumham 3 2018 sebagaimana diatur atau telah diubah terakhir dengan Permen Kumham tahun 2022. Jadi intinya di situ ya terkait dengan Juklak ini ya. Intinya Juklak ini mempertegas bahwa dalam pemberian hak terhadap warga binaan itu tanpa terkecuali untuk jenis tindak pidana apapun. Kemudian penegasannya lagi bahwa dengan adanya Juklak ini mempertegas, menjelaskan tentang tidak berlakunya lagi PP 99 untuk tindak
pidana yang selama ini diatur di dalam PP nomor 99 tersebut. Ini perlu disampaikan, edaran ini, juklak ini perlu disampaikan karena ini akan terkait dengan, akan berpengaruh terhadap analisis ataupun rekomendasi yang akan diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan ya, dalam rangka pemberian hak warga binaan melalui rekomendasi dalam hasil penelitian kemasyarakatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini ada hal yang perlu didiskusikan atau dijelaskan kembali, saya persilahkan. Sebelumnya saya perlu sampaikan juga bahwa untuk pertemuan berikutnya itu akan dilakukan melalui aplikasi COP. Ya. Materi pada aplikasi COP tersebut akan berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ya. Nah, tadi belum sempat saya sampaikan bahwa satu hal lagi terkait dengan petugas pemasyarakatan, ya. Di dalam undang-undang yang baru itu jelas disebutkan ada yang namanya petugas yang disebut dengan asesor pemasyarakatan. Ada juga petugas pemasyarakatan yang disebut dengan pembimbing kemasyarakatan. Jelas dibedakan apa yang menjadi tugas pembimbing kemasyarakatan, apa yang menjadi tugas seorang asesor pemasyarakatan. Tuh. Dan sebetulnya dengan kegiatan saat ini ya, dilakukan peningkatan kapasitas bagi para petugas lapas dan rutan di dalam melakukan asesmen, di dalam menggunakan instrumen ESPN, itu sebenarnya dalam rangka untuk bisa mewujudkan tugas yang diamanatkan bagi asesor pemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang pemasyarakatan tersebut. Ya. Itu tambahan dari saya ya terkait dengan ada poin penting ya, poin penting, salah satu poin pentingnya tadi ya, ada petugas pemasyarakatan yang disebut dengan asesor pemasyarakatan. Tuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu didiskusikan lagi? Oke, baik, kalau tidak ada, ya. Ada, Bapak Ibu? Izin Pak. Oke, silakan dengan Mas Yohanes lagi. Silakan Mas. Iya Pak, ingin bertanya Pak terkait dengan asesor pemasyarakatan Pak. Iya. Beberapa waktu yang lalu memang dibuka oleh Dijenpas untuk adanya usulan calon asesor. Ya. Nah, dari Bapas Pekanbaru itu ada 11 orang kemarin yang mendaftar, sudah lulus administrasi, udah lulus tes tertulisnya. Cuman memang kan kemarin sudah diajukan permohonannya oleh Kabapas ke Dijenpas. Ya. Cuman di sini memang belum semuanya apa Pak ya? Saya ingin bertanya terkait dengan eksistensi asesor ke depan Pak, karena di sini memang kemarin belum banyak yang ikut karena memang masih banyak yang mempertanyakan bagaimana eksistensi asesor nantinya, karena sampai saat ini para PK maupun para PK pun masih bisa melakukan asesmen seperti biasa tanpa ada status atau embel-embel asesor pemasyarakatan Pak. Ya. Jadi itu mungkin yang membuat banyak yang juga kemarin tidak ikut mendaftar seperti itu Pak. Mungkin itu Pak yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Yohanes ya. Terkait dengan asesor pemasyarakatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asesor pemasyarakatan merupakan dapat dikatakan sebagai salah satu jabatan yang baru
secara formal, secara resmi di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Tentunya ya, karena ini satu hal yang baru ya, ini jelas ya, akan masih menimbulkan tanda tanya ya, tanda tanya bagaimana ke depannya ini tentang asesor pemasyarakatan ini. Tapi yang satu hal yang pasti bahwa ketika itu sudah diatur, sudah diundangkan di dalam satu undang-undang, maka mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Artinya apa? Bahwa yang namanya asesor pemasyarakatan itu berarti harus ada. Ya. Harus ada di lapas, harus ada di rutan, harus ada di Bapas. Nah, terkait dengan apa tugas mereka, kalau kita lihat sampai dengan saat ini, ya, itu sebenarnya kita kan sudah memiliki beberapa instrumen assessment. Ya. Dan semestinya ya, yang namanya asesmen ini dilakukan oleh seorang asesor. Tetapi kan di kebijakan yang lama, di peraturan perundang-undangan yang lama itu tidak dikenal. Yang namanya misalnya asesor ya. Ini dipastikan menurut saya ya, ini satu hal yang harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu kegiatan kita pada saat ini ya artinya dapat dikatakan merekrut ya, melatih para petugas lapas dan rutan untuk dapat melakukan asesmen itu dalam rangka memenuhi tuntutan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Nah, adapun sekarang pembimbing kemasyarakatan itu masih melakukan asesmen, sebenarnya kalau kita mengacu kepada ketentuan sebelumnya, yaitu Permenkumham nomor Permenkumham nomor 3 tahun 2013. nomor 22 tahun 2013. 12 tahun 2013 ya. Nah, itu tentang asesmen RRI dan kriminogenic. Sebenarnya di situ sudah jelas seharusnya ya yang melakukan penilaian itu adalah petugas di masing-masing institusi. Petugas lapas melakukan asesmen kepada narapidana, ya. Kemudian petugas Bapas juga melakukan asesmen terhadap kliennya. Tetapi memang secara real itu ya dapat katakan memiliki kapasitas dan kompetensi untuk pelaksana ini untuk sementara teman PK saja, sehingga kebutuhan melakukan asesmen di lapas itu masih dilakukan oleh PK. Padahal sebetulnya apa yang diamanatkan di Permenkumham nomor 2013 mestinya asesor juga petugas di lapas itu sudah memiliki kapasitas ada napi kepada narapidana itu sifatnya sementara, sesungguhnya sifatnya sementara. Itu. Karena sebetulnya tuntutan peraturan perundang-undangan pun sebagaimana yang diamanatkan di Permenkumham itu seharusnya petugas di lapas. Itu seperti itu ya, Mas Yohanes. Oh, baik Pak. Terima kasih Ya, Pak. ya. Jadi gini, ini Pak, juga Mas Yohanes terkait dengan apa masa depan jabatan ini ataupun misalnya jabatan tersendiri bahkan menjadi suatu jabatan fungsional, ya perkiraan saya itu tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan misalnya asesor itu menjadi jabatan fungsional, tidak menutup kemungkinan. Ya. Tapi itu butuh proses. Ya. Sama seperti halnya pembimbing kemasyarakatan. Ya, pembimbing kemasyarakatan itu sudah ada sudah sejak lama, tetapi baru menjadi jabatan fungsional baru sejak tahun 2017. Tugas-tugasnya ya, yang saya lihat selama ini itu sangat memungkinkan ke depan bisa
fungsional. Seperti itu. Ya. Oke, Mas. Lanjut, Mas, silakan. Iya, Pak. Kemudian Pak, terkait dengan diskusi kita besok tanggal 24 November, Pak, Ya. terkait undang-undang pemasyarakatan yang baru, itu kan nanti di aplikasi LMS Ya, pokoknya ya. rincian terkait dengan topik diskusinya Oke, seperti nanti apa, Pak? saya upload, nanti saya upload. Oh, berarti Bapak langsung yang upload, Pak, ya? Nanti saya buatkan temanya, nanti silahkan direspon oleh teman-teman. Ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Yohanes, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Bapak dan Ibu mempelajari secara mandiri tentang undang-undang pemasyarakatan ini. Kemudian nanti bahan paparan materi hari ini ditambah dengan juklak melalui grup WA pada angkatan kedua. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebelum diakhiri. Ya. Sekali lagi untuk keberkahan kegiatan kita pada hari ini, kita mengakhiri kegiatan, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan ke-8. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.